Selamat sahabat adik-adik. Shalom. Salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Allah yang pengasih, bersyukur karena Engkau menyertai kami. Dan begitu banyak kami telah menerima berkat daripadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarilah kami untuk menghitung berkat-berkat itu. Terima kasih untuk Yesus yang telah mati bagi kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menerangi pikiran kami, agar kami dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul penyerahan. Penyerahan dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Bunyinya seperti ini. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang engkau telah sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah, kita lihat di sini Allah menyatakan keselamatan bagi umatnya. Hari itu Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Ka'bah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Nah, penyerahan ini adalah upacara ritual yang biasa dilakukan untuk melambangkan datangnya Mesias sebagai buah sulung, sebagai penebus bagi umat manusia. Yesus yang sebagai anak sulung dilambangkan sebagai korban untuk keselamatan. Nah, bagi orang kaya, mereka datang dengan membawa persembahan mereka, seekor domba atau sapi. Tapi bagi orang yang kurang mampu, mereka cukup membawa burung terkukur. Nah, pada waktu itu Yesus membawa, orang tua Yesus membawa burung terkukur. Keadaan mereka sangat miskin. Dan pada waktu mereka membawa persembahan itu, mereka perlu tahu bahwa seorang Mesias akan lahir. Nah, imam-imam melaksanakan tugas mereka dan menuliskan di buku jemaat itu tentang nama seorang yang telah diserahkan. Yesus. Suatu kebanggaan bagi seorang imam untuk mencatat nama itu. Nah, tetapi walaupun banyak imam-imam tidak mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias, ada juga imam-imam yang dengan setia dan rajin dan beriman dengan teguh menantikan kedatangan Yesus yang pertama kali sebagai seorang bayi yang lahir di Bethlehem. Nah, di antara mereka adalah Simeon. Setelah nama Yesus dicatat dalam buku di Ka'bah, Simeon memperhatikan bayi ini dan perlahan-lahan mendekati ibu dari Yesus, yaitu Maria. Nah, sambil menggendong anak itu, dia berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, katanya, telah memberikan janji kelepasan dan damai keselamatan bagiku. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu dan kesediaan untuk lahirnya seorang Mesias, yaitu terang bagi bangsa-bangsa lain dan umatku Israel. Nah, inilah doa dari Simeon. Jadi memang misi Yesus adalah membawa terang kasih Allah bagi segala bangsa. Bagi segala bangsa. Dan bagi Maria, setelah itu Simeon mengatakan,
Anak ini ditakdirkan untuk membuat banyak orang jatuh dan membuat pedang menembus jiwamu. Ini menubuatkan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan Maria menyimpan semua perkataan ini di dalam hatinya. Bukan Simeon saja, ada seorang tua yang bernama Hana. Dia setia, dia selalu dekat kepada Tuhan. Dengan teratur dia beribadah di dalam Ka'bah dan suka untuk memuji Tuhan. Dia juga rajin dalam belajar firman Allah dan menanti untuk kedatangan Mesias. Dia juga dinyatakan sebagai seorang yang mengerti bahwa Yesus adalah penebus itu. Nah, dia datang kepada orang kepunyaannya sendiri, ya. Tetapi tidak menerima dia. Begitulah imam-imam. Yesus datang kepada mereka, tapi mereka tidak menerima Yesus. Tetapi barang siapa yang percaya dan menerima akan diberikan kuasa. Siapa yang menerima dan percaya kepada Yesus akan diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, Israel sejak awal telah dipilih untuk menjadi umat pilihan Allah. Tetapi mereka menolak untuk menurut kepadanya. Dan Allah memanggil setiap orang di dalam setiap zaman menjadi umatnya. Apakah kita bersedia untuk dipanggil dan melihat kehidupan Yesus sebagai Mesias di dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan kita menjadi seperti Hana dan Simeon yang akan menjadi saksi-saksi bagi Allah di seluruh dunia ini dan mengajar orang untuk mengerti tentang Tuhan Yesus, membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Allah akan menyertai sampai pada akhir zaman. Berita sekolah sahabat kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu ingat Yesus lahir bagi kita sebagai juru selamat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati Simeon dan Hana yang selalu mencari kebenaran dan yang mendapatkan kebenaran tentang Mesias sebagai juru selamat. Mudah-mudahan kami juga mendapat berkat yang sama, mengenal Yesus sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan kami di dalam kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus sudah mendengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Tuhan akan menolong kita di dalam pelajaran kita selanjutnya. Sampai jumpa.